Ini adalah kaum yang pernah ke Timur Tengah di era abad 18-19. Di sana sudah terjadi apa yang disebut dengan pembaharuan Islam. Islam sudah mulai dibersihkan dari unsur-unsur kalau kita kenal itu TBC. Sedangkan di masyarakat Minangkabau yang adat itu masih kental dengan itu pada awalnya. Ya minum yang memabukkan, berjudi ya berjudi. Saya kira ya tidak terlalu jauh dengan di Jawa ya. Di Jawa itu juga gitu, walaupun KTP-nya beragama Islam, ya judinya jalan terus. Yang suka minum-minuman yang memabukkan ya minum terus gitu. Ya, tidak terlalu jauh berbeda. Tapi di sana ada sebuah pemurnian yang dilakukan oleh kaum Padri, ya, yang pada akhirnya mereka terjadi konflik horizontal. Nah, pada saat terjadi konflik horizontal itu, kaum adat itu minta bantuan kepada Belanda. Minta bantuan kepada Belanda. Untuk apa? Untuk menyelesaikan ini. Nah, pada akhirnya kaum adat pun juga tertipu dengan Belanda juga. Itulah sebabnya akhirnya pada titik akhirnya kaum adat dan kaum Padri ini bergabung jadi satu melawan Belanda. Walaupun pada akhirnya pada saat itu juga mengalami kekalahan. Kemudian berikutnya adalah perang Diponegoro 1825 sampai dengan 1830. Dunya wa din la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih banyak diberi nikmat oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita di malam hari ini. Setelah sholat maghrib berjamaah, kita lanjutkan dengan kajian rutin kita di malam Kamis ini. Semoga di kajian ini banyak manfaatnya. Yang pertama, menyegarkan ingatan kita bahwa umat Islam itu dalam proses berdirinya negara ini mempunyai andil yang cukup besar melalui para pemimpinnya, para cerdik cendekianya, para pemimpinnya. Kemudian yang kedua otomatis akan berdampak memberikan sebuah kekuatan pada diri kita untuk percaya diri bahwa kita ini memang bukan menjadi penonton dalam hidup ini, tetapi juga menjadi pemain dalam hidup ini, terutama kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu saya melanjutkan, pada kesempatan yang lalu kita sudah banyak berbicara tentang tokoh-tokoh dari umat Islam yang berperan di dalam membangun negara kita ini. Pada catatan saya yang terakhir, tokoh yang pernah kita kupas adalah Ki Bagus Hadikusumo. Sekarang bagaimana peran umat Islam dalam prosesi menuju kemerdekaan Republik Indonesia? Ini penting sekali supaya kita punya percaya diri. Ya. Umat Islam itu di dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di negeri ini itu adalah selalu berada di garis depan. Jadi berada di garis depan dalam melawan
imperialisme, kolonialisme atau penjajahan yang pernah terjadi di kawasan Nusantara sebelum lahir yang namanya Indonesia. Kalau saya pilahkan itu ada beberapa periode gitu. Pada abad 16 sampai dengan 17 Masehi itu, Bapak Ibu, kita itu sudah bereaksi tatkala orang-orang Eropa itu datang kemari ke Nusantara itu, sudah bereaksi. Tatkala orang Eropa yang dipelopori oleh Portugis berada di Selat Malaka, itu kita sudah bereaksi gitu. Ya. Bukan orang Malaka saja yang bereaksi, tetapi orang Jawa pun juga bereaksi. Yaitu pada saat Kesultanan Demak Bintoro dengan sultannya yang kita kenal dengan Raden Fatah itu sudah bereaksi dengan mengirimkan Adipati Unus. Kalau dulu nama Adipati Unus itu jadi labelnya kopiah kita. Koplokmu cap apa? Pati Unus. Nah ini, itu dulu. Ya, kalau sekarang enggak. Ya. Nah, Adipati Unus ini mengadakan ekspansi juga, mengadakan penyerbuan juga ke Malaka, walaupun hasilnya tidak bisa meyakinkan, gitu. Tapi sudah bereaksi. Oleh karena itu, Adipati Unus itu seringkali disebut dengan Pangeran Sabranglor. Nah, Pangeran Sabranglor itu karena orang Jawa berlayar ke sana, ke utara, ya diberilah gelar nama Pangeran Sabranglor. Ini Adipati Unus. Ya. Padahal Bapak Ibu yang saya hormati, perjalanan pelayaran dari Jawa menuju ke Selat Malaka itu cukup jauh. Dan itu mengandalkan angin, nggak seperti sekarang. Ya. Nelayan kecil aja sekarang sudah pakai ya perahu etek gitu. Ya. Kalau dulu ndak angin, jadi berbulan-bulan, ya, berminggu-minggu gitu. Nah, itu yang terjadi. Ya, ini kalau kita ceritakan pertama. Yang kedua, Mataram di bawah Sultan Agung. Ini berusaha mengusir Belanda atau VOC dari Jayakarta. Nama Jayakarta ini juga label dari Fathahillah tatkala mengusir Portugis. Jadi ini semuanya dimotori oleh orang-orang Islam. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tatkala Mataram atau Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Mataram itu melaksanakan perlawanan terhadap Portugis pada VOC di kawasan Jayakarta itu. Terjadi dua gelombang pada zaman. Jadi gelombang pertama kalah, gelombang kedua juga kalah. Tetapi yang perlu kita cermati bersama, Gubernur Jenderalnya kalah, meninggal dunia. Ya. Yang Peter Sungkun itu meninggal dunia. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu di Mataram, jadi reaksi. Jadi sebenarnya kesultanan Islam itu cukup luar biasa. Kemudian yang ketiga saya deskripsikan Kesultanan Aceh yang terus-menerus melawan Portugis dan Belanda. Ya. Tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu yang saya hormati. Itu sampai dengan tahun 1910 Masehi. Tatkala di Cina itu terjadi revolusi double ten, di Aceh itu baru selesai perlawanan, baru bisa diselesaikan oleh Belanda, yang penyelesaiannya
di Aceh itu bukan dengan cara fisik semata, tapi secara sosiologis yang dikembangkan oleh Snokgorgornya itu. Ya. Jadi Snokgorgornya itu Bapak Ibu itu adalah seorang apa ya? Seorang teolog, seorang sosiolog, ya, seorang psikolog yang mengajukan proposal ke pemerintah negara Belanda sana, kami sanggup menaklukkan Aceh, tapi dengan cara saya harus dikirim ke Timur Tengah dulu untuk belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, belajar hadis, ya toh? Setelah pulang dari Timur Tengah itu, mereka memakai pakaian ala orang Timur Tengah, masuk ke Aceh. Bayangkan Bapak Ibu. Makanya orang Islam itu kadang-kadang bisa dikalahkan ya dengan cara seperti itu. Ya. Makanya hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau sekarang ini banyak orang yang apa? Islam itu tidak bisa dikalahkan secara fisik pada zaman di Aceh itu, tapi dikalahkan secara sosiologis. Jadi dipukul dari dalam. Dengan cara apa? Ya, banyak orang Islam kan sering kali percaya gitu ya. Walaupun orang di luar Islam salamnya difasih-fasihkan itu, kalau orang Islam Waalaikumsalam, jawabannya itu ya mantap juga. Dan itu bukan berarti mengenal Al-Quran, mengenal banyak hadis dengan cara berpakaian ala Timur Tengah itu mereka itu tetap menjadi Islam, tidak, ya tetap kafir. Memang misinya adalah untuk menggulingkan ya, Aceh dalam rangka melaksanakan politik penyatuan daerah jajahan Nederland Indies yang kita kenal dengan politik Pax Nederlandica. Ya, ini yang harus kita ketahui bersama. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjutkan lagi deskripsi saya berikutnya adalah dari Kesultanan Banten, Ternate, Tidore, Makassar, Kesultanan Banjar. Ini semuanya bereaksi semua terhadap imperialisme dan kolonialisme Eropa pada zamannya itu. Ya. Karena memang mereka itu adalah memang berseberangan, berlawanan. Dan perlu kita ketahui bersama, di dalam imperialisme Belanda itu memakai pola imperialisme kuno dengan prinsip gold, glory, and gospel itu. Kalau saya ngomong seperti ini, orang lain mesti mengatakan, wah ini apa ya, dianggap menjadi apa? Menjadi antitesa gitu. Tapi tidak, memang itu yang terjadi. Mencari kekayaan, mencari kekuasaan, dan Eropanisasi. Lah Eropanisasi ini adalah dalam rangka Kristenisasi. Karena memang terjadinya imperialisme Eropa di abad 16 sampai dengan abad 20 itu sebenarnya salah satu daripada penyebabnya adalah dendam dari perang salib. Ya, perang salib. Itu pada abad 16, abad 17. Sekarang kita lanjut pada berkisaran abad 19-an. Ya, abad 19-an. Saya mendeskripsikan juga cukup lumayan ini. Ya. Yang pertama adalah Perang Padri tahun 1821 hingga 1837 sampai dengan 1837. Cukup lama karena memang ada gencatan senjata tatkala di Jawa itu terjadi perang Diponegoro. Ya, perang Diponegoro. Tokoh utamanya adalah Tuanku Imam Bonjol. Imam Bonjol. Bonjol itu nama daerah. Ya. Nama daerah.
daerah Bonjol. Ya. Awalnya terjadinya perlawanan orang-orang Padri ini berawal dari pertikaian antara kaum Padri dengan kaum tradisional, kaum adat. Dalam penyebaran agama Islam itu kan memakai dua model. Ada yang memakai model mengikuti budaya, ada yang model tidak mengikuti budaya. Seringkali yang mengikuti budaya untuk membersihkan ajaran Islam untuk menjadi ajaran yang murni itu banyak mengalami kesulitan karena stepnya sangat lambat, step by step. Banyak kata bijaksana, enggak apa-apa, gini enggak apa-apa, ini enggak apa-apa. Sampai kapan enggak apa-apanya itu? Nah, ini yang seringkali menjadi tanda tanya besar. Ya, tanda tanya besar. Nah, kaum Padri ini adalah kaum yang pernah ke Timur Tengah di era abad 18-19. Di sana sudah terjadi apa yang disebut dengan pembaharuan Islam. Islam sudah mulai dibersihkan dari unsur-unsur kalau kita kenal itu TBC. Sedangkan di masyarakat Minangkabau yang adat itu masih kental dengan itu pada awalnya. Ya minum yang memabukkan, berjudi. Saya kira ya tidak terlalu jauh dengan di Jawa ya. Di Jawa itu juga gitu, walaupun KTP-nya beragama Islam, ya judinya jalan terus. Yang suka minum-minuman yang memabukkan ya minum terus gitu. Ya, tidak terlalu jauh berbeda. Tapi di sana ada sebuah pemurnian yang dilakukan oleh kaum Padri, ya, yang pada akhirnya mereka terjadi konflik horizontal. Nah, pada saat terjadi konflik horizontal itu, kaum adat itu minta bantuan kepada Belanda, gitu. Minta bantuan kepada Belanda. Untuk apa? Untuk menyelesaikan ini. Nah, pada akhirnya kaum adat pun juga tertipu dengan Belanda juga. Itulah sebabnya akhirnya pada titik akhirnya kaum adat dan kaum Padri ini bergabung jadi satu melawan Belanda. Walaupun pada akhirnya pada saat itu juga mengalami kekalahan. Kemudian berikutnya adalah perang Diponegoro 1825 sampai dengan 1830. Perang Diponegoro ini adalah perang yang memerlukan biaya yang paling besar menurut catatan sejarah Belanda itu, mendapatkan kerugian yang luar biasa. Karena memang Diponegoro ini mengobarkan semangat perang sabil. Ya, semangat perang sabil itu mungkin ya kayak di Palestina sekarang itu ya. Anak-anak Palestina itu kalau ditanya siapa yang jadi presiden, yang ngacung ya enggak begitu banyak. Begitu siapa yang pengen menjadi mujahid, wah ngacung semua anak-anak. Nah ini bedanya gitu. Karena memang sudah kondisinya itu sudah harus begitu. Ya. Orang itu kalau sudah dimunculkan perang sabil, ya, maka semuanya akan bergerak. Semestinya umat Islam sekarang itu harus begitu ya. Umat Islam sekarang itu harus begitu. Harus semangat sabilillah itu harus tinggi. Jangan noleh-noleh ke kanan ke kiri. Kalau noleh-noleh ke kanan kiri, ya sudah terinjak-injak terus gitu. Ya. Nah ini penting sekali Bapak Ibu yang saya hormati. Diponegoro ini sampai dengan 1830 bisa dipadamkan dengan sistem kultur sel-sel itu, ya. Mohon maaf sistem benteng, mohon maaf. Jadi sistem benteng ini yang pada akhirnya
Diponegoro ini bisa terpepet terus, dan orang-orang yang ada di samping kanan kiri Diponegoro itu bisa diambil oleh Belanda. Ya. Jadi model mereteli orang itu sejak kaum Diponegoro itu sudah ada Bapak Ibu oleh orang-orang Eropa. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan terkejut kalau umat Islam itu juga ada yang dipereteli dari kelompoknya dimasukkan pada kelompok yang lain untuk menghantam daripada kelompoknya sendiri. Ya, contohnya kalau di Diponegoro itu Sendop Prawirodjojo yang muda itu akhirnya menerima perjanjian dengan Belanda dan akhirnya nanti dibawa ke Minangkabau dijadikan apa? Ya dijadikan tentara Belanda untuk membunuh orang Minangkabau gitu. Kan sama-sama Islamnya. Ada apa itu semuanya? Ya karena kedudukan, ya. Karena status. Itulah sebabnya kita harus mempunyai sebuah komitmen keislaman kita itu. Walaupun sampai di Minangkabau, Sendop Prawirodjojo itu akhirnya membelot, loh, saya kok disuruh memerangi bangsa saya sendiri, seagama kan gitu. Berarti kan di situ bisa ditanda tanyai, ada apa itu kok bisa terjadi? Itu karena memang pada saat itu Bapak Ibu yang saya hormati, antara umat yang satu dengan yang lain ini walaupun seiman itu tidak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi. Ya. Tidak ada yang namanya ukhuwah. Ya. Kemudian contoh yang terakhir adalah perang Aceh yang di bawah Sultan Iskandar Muda ini. Kedudukan Aceh itu mulai terancam itu pada saat adanya terusan Suez. Ya, terusan Suez. Begitu dibangun terusan Suez, mungkin Bapak Ibu masih ingat dalam sejarah itu perancangnya adalah orang Perancis, Ferdinand de Lesseps itu. Ya. Itu ternyata mampu memperpendek jarak pelayaran barat dan timur, terutama dari Eropa menuju Asia, terutama Asia Tenggara dan Asia Selatan sampai dengan Asia Timur. Ya. Itu melalui terusan Suez. Ya. Nah, dengan terusan Suez ini Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat itu Belanda dengan Inggris menandatangani yang namanya Traktat Sumatera, perjanjian untuk tidak saling menyerang. Kan pada saat itu terjadi setelah Raffles menguasai Nederland Indies, kemudian masa Rafflesnya selesai, Raffles tidak mau keluar tanpa ada imbalan. Akhirnya Raffles dikasih apa? Dikasih otonomi Singapura itu yang diberi nama Pulau Tumasi itu. Makanya Bapak Ibu kalau ke Museum Singapura itu ada biografi Raffles membangun Singapura itu. Ya. Nah ini. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, itu terjadi pada tahun 1871. Nah, pada saat itu juga kenapa Belanda tidak saling menyerang Traktat Sumatera itu karena Raffles membangun Singapura. Membangun Singapura. Nah, Aceh terhadap Belanda pada saat itu Aceh diminta untuk mengakui kedaulatan pemerintah Hindia Belanda di Nusantara. Aceh tidak mau mengakui. Akhirnya terjadilah apa? Terjadilah konflik antara Belanda dengan Aceh. Kita mengenal tokoh-tokoh Aceh, misalnya Tekumar, Cut itu ya, Cut Nyadin, Cut apalagi, Cut Mutia, Cut apalagi, Cut di apa? Cek ditiru lah ini tokoh-tokoh itu. Itu tokoh-tokoh dari Aceh yang semuanya adalah
menjunjung tinggi agama Islam. Pada tahun 1912 perang Aceh itu berakhir. Kemudian di samping Aceh juga perang Banjar. Ya. Nah, perjuangan fisik lewat perang ini, Bapak Ibu, abad 17 sampai dengan abad 19 ini tidak banyak membawa hasil. Artinya bahwa Nusantara tetap menjadi bagian dari Nederland Indies, ya, Hindia Belanda, ya, menjadi Hindia Belanda. Pada abad 19 sampai dengan abad 20, umat Islam mengubah perjuangannya, tidak lagi menggunakan pola fisik semata, ya, tapi melalui berbagai jalur, terutama 3 jalur. Ya. Yang pertama adalah jalur politik, yang kedua jalur pendidikan, dan yang ketiga jalur ekonomi. Mengapa kok tiga jalur itu yang harus dilakukan? Karena secara fisik bangsa Indonesia itu lemah. Ekonomi berada pada posisi piramid begini, tapi yang di atas piramid itu orang Eropa, yang bagian bawah itu orang Indonesia, ya, orang Nusantara. Rata-rata begitu, miskin. Nah, kemiskinan itu karena apa? Di antaranya adalah bodoh. Miskin, bodoh. Nah, akhirnya apa? Ya karena miskin dan bodoh ini menjadi orang yang ketergantungan. Secara politis terjadi dominasi politik yang dilakukan oleh orang-orang Eropa, ya, yang mana orang-orang tingkat menengah ke bawah ini tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Nah, itulah sebabnya maka mulailah bergerakan ini tidak lagi menggunakan pola-pola fisik, tapi harus melalui pola-pola di luar fisik semata. Ya. Itu dibuktikan, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana umat Islam yang pertama adalah dimotori oleh Haji Samanhudi Solo itu pada tahun dengan Sarekat Dagang Islam itu, ya, sebelum berdirinya Budi Utomo sudah berdiri Sarekat Dagang Islam. Dimulai dari Sarekat Dagang Islam. Kenapa kok Sarekat Dagang Islam? Kenapa kok Sarekat Dagang yang nampaknya Haji Samanhudi itu adalah seorang pengrajin batik. Tetapi bahan baku batik itu yang menguasai bukan orang Jawa, bukan orang Islam, tapi yang menguasai adalah orang-orang Cina. Cina sudah ada. Jadi kalau kita ngomong tentang Cina, Cina itu sudah ada. Sejak kapan Cina itu sudah ada? Ya sejak zaman Majapahit. Ya. Itu sudah ada, Bapak Ibu. Cuma di era imperialisme Eropa, Cina itu memang didatangkan. Didatangkan untuk apa? Pada saat itu dalam rangka sebagai penagih pajak. Ya, sebagai penagih pajak. Dan pengelola ekonomi yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, berdirinya Sarekat Dagang Islam ini awal dari nanti lahirnya Sarekat Islam. Muncullah tokoh-tokoh Sarekat Islam, misalnya Hos Cokroaminoto, Haji Agus Salim, dan Haji Mas Mansur. Ya, jadi makanya Bapak Ibu yang saya hormati, tokoh-tokoh SI itu ternyata banyak dari Jawa Timur gitu. Ya. Ada istilah orang yang mengatakan itu terbitlah matahari dari timur pada zamannya. Ya.
Dan memang orang-orang ini adalah orang-orang pedagang, ya, terutama Hos Cokroaminoto ini. Ya. Dari tokoh-tokoh ini mampu melahirkan tokoh-tokoh sentral. Misalnya Insinyur Soekarno. Soekarno itu secara langsung mendapatkan didikan dari Hos Cokroaminoto karena Insinyur Soekarno itu pada saat sekolah SMA itu berada di Surabaya dan indekos di rumahnya Hos Cokroaminoto. Banyak anak-anak muda dari yang menginap di Hos Cokroaminoto itu. Ada yang menjadi nasionalis, ada yang menjadi komunis, gitu. Ya. Ada yang macam-macam. Yaitu karena mereka bergaul. Ya. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia, para tokoh Islam itu apakah pasif? Tidak. Terus bergerak dan bergerak. Ya. Yang pertama misalnya, kalau kita ambil contoh dalam perumusan teks proklamasi, kata kalimat kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, itu adalah usulan dari Dr. Andes Muhammad Hatta. Kan 3 serangkai pada saat itu. Ada Insinyur Soekarno, ada Dr. Muhammad Hatta, dan ada Mr. Ahmad Subarjo. Walaupun dikatakan sang proklamator itu 2 orang, tapi sebenarnya merumuskan teks proklamasi itu tiga orang. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita senang sama seseorang itu jangan berlebih-lebihan di situ. Kalau berlebihan bahaya, ya. Kadung cintanya gitu. Ya. Jangan terlalu cinta, ya cinta begitu aja lah. Ya. Yang boleh mendapatkan itu hanya kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jangan, kalau sama manusia seperti ini nggak usah lah. Kalimat yang kedua dan seterusnya itu diteruskan oleh Insinyur Soekarno dan Mr. Ahmad Subarjo. Jadi hasil 3 serangkai, 3 orang. Jadi tim box, ya. Jadi super tim, bukan Superman. Ya. Nah, ini. Tokoh lainnya, Bapak Ibu yang saya hormati, kita mengenal Mr. Kasman Singodimedjo. Pernah kita kupas juga sebelumnya. Dalam pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beliau inilah yang mengkoordinasi pengamanan prosesi daripada proklamasi kemerdekaan ini. Ini tokoh Islam juga. Pak Kasman ini tokoh militer Indonesia. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, setelah Indonesia merdeka, posisi Indonesia itu kan serba sulit, Bapak. Negara yang baru lahir dan lahirnya itu menangkap sebuah peluang. Sebenarnya Indonesia itu kan, Nusantara itu kan seperti piala bergilir. Piala bergilir. Piala bergilir yang pertama, kita itu sebenarnya dari tangan Portugis digilir ke Belanda. Dari Belanda pernah digilir oleh Perancis, yaitu Dendles. Dendles itu atas nama Perancis, Napoleon. Dari Dendles digilir ke Inggris, Raffles dan Jensen. Dari Inggris kembali ke Belanda. Dari Belanda digilir lagi ke Jepang. Jepang kalah,
semestinya kita itu jatuh ke tangan sekutu. Ya. Tapi tatkala sekutu belum datang, para tokoh kita itu memproklamirkan kemerdekaan. Ya. Oleh karena itu posisinya serba sulit. Jadi memanfaatkan kekosongan kekuasaan pada saat itu. Ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya hormati, begitu Indonesia lahir itu sebenarnya tidak aman-aman saja, belum aman. Bagaimana ya, RI ini harus berhadapan dengan negara sekutu yang ingin mengembalikan wilayah kepada pemerintah Hindia Belanda yang dipercayakan kepada Inggris. Jadi ceritanya kan begitu Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan ini harus berjalan terus, baik melalui politik atau diplomasi maupun militer atau perang. Dua ini harus berjalan, makanya kita tidak boleh alergi politik kan gitu. Politik itu banyak diplomasi, banyak negosiasi. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, parlemen kita itu tempatnya negosiasi. Nah, kalau parlemennya dikuasai oleh orang-orang di luar Islam, ya jangan terlalu banyak berharap orang Islam itu memperoleh kue kekuasaan dengan baik. Ya, makanya parlemen itu ya harus dikuasai oleh umat Islam. Kalau kita punya negara, parlemennya jangan diserahkan pada orang lain. Nanti kita berteriak-teriak kayak penonton sepak bola gitu. Kalau ada kebijakan yang merugikan, contohnya kebijakan apa? Ayo di Indonesia yang sekarang sedang menjadi guna-gulana itu. Kebijakan tentang apa Pak Yuli? Iya, kebijakan tentang usia wakil presiden. Wah, gitu ya. Kan rame kemarin itu. Kenapa kita jadi geger? Sebenarnya nggak usah geger, sudah diserahkan pada orang lain ya. Salah dewe. Ya. Bayangkan Bapak Ibu. Itu akibat daripada umat Islam sendiri yang tidak mau, yang alergi terhadap itu. Gitu loh. Akhirnya Bapak Ibu yang saya hormati, terjadilah seperti itu. Adanya undang-undang. Jangan terlalu banyak berharap, mohon maaf sekali. Kalau tidak ada sebuah perubahan nanti, para dokter-dokter anak-anak kita yang jadi dokter itu akan kehilangan tempat apa? Tempat praktek, ya. Karena undang-undangnya itu, waduh, harus ke sini, ya, akan dimonopoli. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kok sampai seperti itu? Karena tidak dikuasai parlemennya itu oleh orang-orang yang berjiwa apa? Berideologis seperti Al-Imran 104 itu loh. Mengajak kepada kebaikan dan menyeru untuk meninggalkan kemungkaran. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi tokoh Islam sebagai pelopor atau pejuang diplomasi itu tidak mengenal lelah. Contohnya Haji Agus Salim, timnya Haji Agus Salim itu Bapak Ibu, itu mencari legitimasi agar Indonesia itu diakui oleh dunia internasional itu ke Timur Tengah. Luar biasa Haji Agus Salim. Secara sosiologis Indonesia itu ada kaitannya dengan Timur Tengah. Yang pertama ada kesamaan agama. Yang kedua banyak pelajar-pelajar Islam yang ada di Timur Tengah. Oleh karena itu Haji Agus Salim yang pernah menjadi seorang pegawai kedutaan besar Belanda di Timur Tengah
itu akhirnya mampu menegosiasi, berdiplomasi dengan para penguasa Timur Tengah. Yang mengakui Indonesia pada saat itu adalah Mesir dan Palestina. Loh coba. Itu awalnya. Makanya kalau Indonesia itu, orang Indonesia itu rame-rame mendukung Palestina itu karena kita punya hutang budi. Punya hutang budi kepada Palestina kita. Pengakuan pertama kali loh. Kan luar biasa ya. Lapor ya, melok demo Palestina. Kalau nggak tahu sejarah ya seperti itu. Kalau tahu sejarah itu beda. Ya. Jadi Timur Tengah itu Palestina dan Mesir. Kemudian karena Mesir pada saat jadi ketua Liga Arab, maka akhirnya Afghanistan mengakui, sampai Persia mengakui, dan seterusnya. Jadi Indonesia itu pertama kali yang mengakui adalah negara-negara Timur Tengah plus India. Siapa diplomatnya? Lah kan gitu. Diplomatnya ya kita, umat Islam. Ya. Kelihatannya hanya penandatangan pengakuan saja itu nilainya luar biasa, Bapak Ibu. Itu adalah perjuangan secara politis. Ya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan. Dalam menghadapi sekutu, apakah kita diam-diam saja? Tidak. Ternyata tatkala kita itu mengadakan sebuah diplomasi pengakuan, mencari pengakuan ke luar negeri, sekutu itu datang. Apa kita diam? Kan nggak mungkin. Rawe-rawe lantas, malang-malang putung kan gitu. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya hormati, tatkala peristiwa 10 November 1945 itu, kita tidak pernah melupakan tokoh ya, yang menyerukan resolusi jihad yang namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi kita itu saling gayung bersambut gitu loh umat Islam. Begitu resolusi jihad itu dikumandangkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, disambutlah pakai Allahu Akbar oleh Bung Tomo kan gitu. Kan luar biasa umat Islam itu. Ya. Ya. Dengan hubul watan minal iman, dengan seruan Allahu Akbar oleh Bung Tomo. Ya. Sehingga meletuslah perang Sapil yang menjadi nerakanya perang dunia yang kedua, peristiwa 10 November 1945. Jadi bagi sekutu itu 10 November 45 itu adalah neraka perang dunia yang kedua. Sampai terbunuhnya Jenderal Malabai itu. Ya. Kalau terbunuhnya kopral nggak masalah Bapak Ibu. Kalau terbunuhnya jenderal itu masalah. Ya, masalah. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena di sini dikobarkan perang Sapil dan perang rakyat. Berapa korbannya orang-orang Indonesia? Enggak terhitung. Bayangkan menggowo celurit mapak ya. Kan menakutkan. Jadi sangat menakutkan. Makanya ini sebagai sebuah catatan untuk kita semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati. Ya. Jadi tidak berlebihan kalau ada ungkapan yang dikemukakan oleh Dewas Dekker itu, yang dikutip oleh tokoh Nahdlatul Ulama Wahid Hasyim, itu mengatakan dalam banyak hal Islam itu merupakan nasionalisme di Indonesia, dan jika seandainya tidak ada faktor Islam di sini,
sudah lama nasionalisme yang sebenarnya itu hilang dananya. Jadi tak kala nggak ada Islam, maka nasionalisme kita itu hilang. Itu tulisan Deusdeker, ya, tulisan Deusdeker. Ya, bayangkan Bapak. Oleh karena itu, dengan Islam itu kita mencintai bangsa, dengan Islam kita bersatu membangun bangsa demi kemajuan peradaban masyarakatnya. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, ketika muncul pernyataan yang mengatakan bahwa Islam itu anti nasionalis, Islam itu anti kebangsaan, Islam itu anti apa lagi? Ya. Itu adalah bentuk politik divide et impera dari di luar Islam. Untuk mengadu orang Islam sendiri. Nah sekarang terserah kita mau kemana. Ya. Apakah masih mangsa gitu kan? Ngomong Islam itu ya mengerikan juga kalau kita mau beber dengan baik. Ya. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita ini sebagai umat Islam mempunyai kitabullah yang luar biasa. Dalam surat Al-Anfal 73 itu dikatakan, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd ila taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Dan orang-orang kafir sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jadi terjadi persekongkolan antara yang satu dengan yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah kami perintahkan, apa yang diperintahkan Allah, atau saling melindungi di antara sesama, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi, kerusakan yang besar. Ini Al-Quran. Jadi kalau umat Islam itu masih bercerai-berai, nggak mau bersatu padu, jangan harap Allah tidak menurunkan balaknya, akan terjadi balak. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, ini penting untuk kita sekalian, supaya kita ini utuh dalam satu keluarga besar yang akhirnya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Maidah ayat 2 dikatakan dalam penggalan ayat itu, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Ya. Jadi yang dimaksud di awal itu tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Potongan Al-Maidah ayat 2. Jadi kita ini harus selalu apa? Saling melindungi antara satu dengan yang lain. Karena kalau tidak saling melindungi, orang kafir itu saling melindungi di antara mereka. Kalau kita tidak saling melindungi, ya dinyahkan kita. Gitu. Ya. Nah ini berkaitan dengan apa yang saya sampaikan dari bagaimana peran ya daripada Islam dalam prosesi kemerdekaan Indonesia ini, maka kita jangan melepas dong. Kita ini berjuang udah berdarah-darah, pahlawan kita, para syuhada kita udah banyak. Kok sekarang kita lenggang-lenggang kangkung itu loh.
tidak mau mengelola sendiri, itu kan rugi besar. Itu namanya apa? Namanya kurang bersyukur akhirnya. Tatkala kurang bersyukur, ya Allah akan menurunkan siksanya. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, semoga apa yang saya sampaikan sekedar sebuah refreshing agar kita punya semangat bahwa umat Islam itu adalah umat yang mempunyai peran besar terhadap prosesi berdirinya negeri ini, dan kita wajib menjaganya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya, dan apabila ada yang kurang berkenan mohon maaf. Salam.